Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kali ini akan membahas materi kami yang berjudul Manajemen Bencana. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Nur Masdalipa SKM MKM. Pasti teman-teman semua penasaran kan, apa sih itu manajemen bencana? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mayudi Pratama Saragi, NIM 191002014, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Eparina Pematang Raya. Dan saya Liwanti Sigalingging, NIM 191002009, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Eparina Pematang Raya. Perkenalkan, nama saya Fima Marlina Sebentar, NIM 191002005, Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Eparina Pematang Raya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini ada pun materi yang kami bawakan bertopik tentang manajemen bencana. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau mungkin ada pula yang sudah pernah mengalami bencana. Tapi yang pasti harapan saya dan teman-teman semua, semoga kita dapat terhindar dari bencana apapun itu. Ngomong-ngomong tentang bencana, apa itu pengertian bencana? Mari kita bahas. Bencana ialah peristiwa atau kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan alam, dan kerugian harta benda ataupun dampak psikologis. Lantas, apakah bencana hanya terjadi di alam saja? Oh, tentu tidak. Bencana ada 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Apakah bencana langsung terjadi begitu saja? Nah, di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang bagaimana tahap-tahapan bencana itu terjadi. Adapun tahap yang pertama adalah tahap pra-disaster, yang dimana tahap ini disebut juga tahap pra-bencana, yang artinya mulai dari saat belum terjadi bencana sampai adanya serangan ataupun impact. Tahap ini merupakan tahap peringatan dini kepada masyarakat. Setelah itu ada tahap kedua, tahap serangan, yang di sini sudah terjadi ada bencana yang disebut dengan impact phase. Nah, di sini saat-saat di mana manusia sudah mulai mencoba untuk bertahan hidup. Adapun tahap yang ketiga adalah tahap emergensi. Apa itu tahap emergensi? Tahap emergensi adalah dimulai sejak saat berakhirnya tahap serangan kedua tadi. Nah, di sini bencana pertama tadi bisa terjadi sampai beberapa minggu atau mungkin sampai berbulan-bulan. Terjadinya bencana yang mungkin sampai berbulan-bulan tadi, perlu adanya tahap keempat, yaitu tahap rekonstruksi, yang dimana mulai dibangun seperti sarana umum, contohnya sekolah, tempat ibadah, jalan, pasar, atau mungkin pertemuan warga atau tempat ibadah. Nah, pada tahap ini yang dibangun bukan hanya kebutuhan fisik saja, tapi yang paling utama yang dibangun adalah budaya. Mengapa membangun kembali budaya? Karena dengan adanya rekonstruksi budaya, kita makin mengorientasi nilai-nilai norma hidup baik yang lebih baik dan lebih beradab. Setelah merekonstruksi budaya lebih kepada masyarakat bencana alam tadi, kita berharap kehidupan masyarakat lebih baik dibanding sebelum terjadinya bencana. Nah, di sini pemerintah bisa menjadikan ini sebagai momentum untuk membangun kembali masyarakat yang lebih baik dan lebih beradab dan lebih sopan santun. Pengertian manajemen bencana. Manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tahapan dan kegiatan dalam manajemen bencana. Yang pertama, pada prabencana. Pada tahap prabencana ini meliputi 2 keadaan, yaitu situasi tidak terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana; yang kedua, pengurangan risiko bencana; yang ketiga, pencegahan; yang keempat, pemaduan dalam perencanaan pembangunan; yang kelima, persyaratan analisis risiko bencana; yang keenam, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan; dan yang terakhir, syaratan standar teknis penanggulangan bencana. Situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi ini terjadinya kegiatan-kegiatan sebagai berikut: kesiapsiagaan, peringatan dini.
Yang kedua, tahap tanggap darurat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tahap tanggap darurat meliputi: yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat; yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana; yang ketiga, penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana. Tahap yang ketiga, pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: yang pertama, rehabilitasi; yang kedua, rekonstruksi. Baiklah, tadi kan kau sudah menjelaskan apa itu pengertian bencana, jenis-jenis bencana, tahap-tahap bencana, dan juga tahap manajemen bencana. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai prinsip, asas, dan juga pertolongan pada saat bencana terjadi. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu 1. Cepat dan tepat; 2. Prioritas; 3. Koordinasi dan keterpaduan; 4. Berdaya guna dan berhasil guna; 5. Transparansi dan akuntabilitas; 6. Kemitraan; 7. Pemberdayaan; 8. Non-diskriminatif; 9. Non-proletisme. Asas-asas dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 berasaskan 1. Kemanusiaan; 2. Keadilan; 3. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 4. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; 5. Ketertiban dan kepastian hukum; 6. Kebersamaan; 7. Kelestarian lingkungan hidup; 8. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat bencana terjadi, pertolongan pertama pada korban bencana. Pengelolaan penderita yang mengalami cedera parah memerlukan penilaian yang cepat dan pengelolaan yang tepat agar sedapat mungkin bisa menghindari dari kematian. Pada penderita trauma, waktu sangatlah penting. Karena itu, diperlukan adanya suatu cara yang mudah untuk dilaksanakan. Proses ini dikenal sebagai initial assessment atau penilaian awal dan triage. Triage adalah tindakan mengkategorikan pasien menurut kebutuhan perawatan dengan memprioritaskan mereka yang paling perlu didahulukan.